Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, mari kita merenungkan ayat yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, sekarang kita berbicara mengenai rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Rendah hati itu tidak sombong, ya, merasa diri kita lebih rendah. Maksudnya bukan rendah diri ya, tapi tidak merasa bahwa kita tuh selalu lebih baik dari orang lain. Kita dapat menghargai orang lain. Kita dapat mengatakan bahwa kita patut menghargai orang lain dan merasa orang lain juga benar ya. Jadi tidak merasa diri sendiri yang selalu benar. Nah, saudara-saudara, sebetulnya ini rendah hati ini dapat dipraktekkan untuk di mana saja, khususnya di rumah tangga. Kita berlatih hidup itu di dalam rumah tangga. Ya, kalau suami istri yang menjadi tokoh di dalam rumah tangga dapat saling rendah hati, tentunya istri dapat tunduk kepada suami, menghargai suami, dan suami sebaliknya dapat mengasihi, menghormati istrinya. Jadi sama-sama saling menghormati, saling menghargai, karena dua-duanya memiliki kerendahan hati. Tidak sombong. Kalau orang sombong tidak bisa menghargai orang lain. Kalau orang yang merasa tinggi hati tidak bisa mengasihi loh. Tidak bisa juga kita mengasihi orang lain. Ya, padahal sebagai anak Tuhan, kata utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau dalam Alkitab itu sebetulnya tentang kasih. Ya. Karena Allah mengasihi kita sehingga dia rela memberikan anaknya. Dan Tuhan Yesus merendahkan diri dari sorga turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Allah kok mau menjadi sama seperti manusia? Karena dia rendah hati, merendahkan diri. Jadi kata kunci hari ini ya adalah tentang rendah hati. Ya, ini merupakan kata ajaib juga ya, kata ajaib juga kalau kita merasa diri kita bisa merendahkan diri, bisa rendah hati, kita bisa saling menghargai. Suami istri bisa menjadi teladan, tidak selalu bertengkar karena bisa mengalah ya, rendah hati itu bisa mengalah dan bisa mengatakan oke, kamu benar, saya salah, atau kita bisa mencari jalan tengah untuk sama-sama menghargai pendapat orang lain. Ya, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama-sama, ya. Nah, begitu juga anak dan orang tua. Orang tua menghargai anaknya. Rendah hati itu bukan rendah, merasa diri rendah, tetapi rendah hati itu adalah ya bisa menghargai orang lain lebih tinggi. Nah, itu sebabnya kasih dari Allah itu disebut kasih agape. Karena kasihnya itu ya Allah rela menghargai manusia. Manusia dihargai sehingga manusia itu sepertinya patut diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi apalagi kita ya, kalau kita rendah hati, kita juga dapat merasa lawan kita itu patut dihargai, patut diperhatikan, kita patut mengorbankan untuk orang lain. Seperti Tuhan Yesus, dia rela mengorbankan dirinya supaya kita manusia itu bisa ditebus dosa-dosa kita. Ya, memangnya siapa kita ini harus diampuni. Jadi dia menghargai kita, menghargai saudara dan saya
sehingga dia merelakan diri untuk meninggalkan surga, datang ke dunia untuk menghargai saudara dan saya yang patut diampuni dosanya. Harusnya nggak patut ya, itu adalah anugerah ya, itu karena kasih karunia-Nya kita diampuni. Jadi saudara, kita harus ingat itu. Kita meneladani Tuhan Yesus, kita belajar untuk rendah hati. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita anak-anak terang, maka kita dapat merendahkan diri, saling merendahkan diri. Suami, istri, sama-sama, ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama menghargai. Begitu juga orang tua dan anak, ya, anak cucu kepada kakek neneknya, lalu anak menantu kepada mertuanya, saling merendahkan diri, ya. Bukan yang muda saja harus merendahkan diri kepada yang lebih tua, tetapi yang lebih tua juga bisa merendahkan diri, sehingga bisa saling menghargai, saling memuji, saling mengampuni, dan ya, rumah tangga menjadi bahagia. Semuanya saling merendahkan diri dan jadi berbahagia. Jadi bisa bersuka cita, jadi bisa bersyukur. Demikian saudara-saudara renungan hari ini, supaya Tuhan memberkati saudara-saudara, keluarga saudara bahagia, kita dapat menjadi terang, kita dapat berkenan kepada Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kasih setiamu, atas teladan-Mu. Tolong Tuhan supaya kami semua dapat saling merendahkan diri dan hidup kami dapat menjadi teladan, dapat menjadi terang, dapat memberikan kebahagiaan, pengucapan syukur, dapat sabar karena saling merendahkan diri. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pula saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.